Coba ngambil kata Raymond, yang lebih tepat tuh gini, perempuan tidak boleh nguasain laki-laki, karena dan juga laki-laki nggak boleh nguasain perempuan, karena dua-duanya nggak punya hak untuk menguasai orang lain. Yang boleh menguasai keduanya hanyalah Allah. Maka di dalam Islam perempuan sama laki-laki itu nggak berlomba di jalur yang sama, dia lombanya jalurnya beda. Hukum potong tangan cocok untuk koruptor karena lebih efektif dan bisa mengurangi angka korupsi. Potong leher nggak sih? Nggak setuju. Potong leher nggak sih? Gua sepakat. Pantes dia ranking 2. Iya. Lu potong leher. Gue potong tangan dulu deh. Lu potong tangan dulu. Iya, karena Sampai tangannya di sini. Tangan di sini ngitungnya. Sini kan. hitung tulang di sini. Gue potong tangan dulu karena buat jaga-jaga takutnya sistem hukumnya belum oke. Oh. Terus dipenggal ternyata bukan tersangka. Iya kan nggak enak ya. Kalau Betul, masih bagus segini sih. kayaknya masih. Ya masih gue Walaupun terima lah. sulit sih Iya. ngapa-ngapain tapi Tapi better lumayan lah ya. daripada leher. Daripada salah. Atau gini, mungkin pertanyaan yang kedua. Sebenarnya kan atau gue nggak setuju kan potong leher karena kalau itu memang diterapin dan hukumnya oke. Berkurang berapa persen? Iya, bener. Sembilan. Iya, betul. Nanti. Gimana sholat id kita nggak ada cukup orang ya? ya udah Tapi oke. hukum potong jawabannya tangan gitu. itu ada di Islam ya? Ada. Itu Tapi kalau bukan mencuri ya? bukan bagi koruptor. Bagi apa? Pencuri. Oh, Pencuri lebih daripada 1/4 dinar. Kalau koruptor itu lebih daripada pencurian. Karena yang sengsara banyak banget. Berarti kalau koruptor kalau di Islam bukan tangan doang apa dong? Bukan tangan, bisa jadi leher. Bisa jadi leher. Udah ada Lo tau gak, gue baru retweet di Twitter gue tweetnya Yeah. Prabowo di tahun 2009 apa 11 gitu. Saya nggak bangga lihat Indonesia sebagai Yeah. negara koruptor. Saya setuju koruptor dihukum mati. Ya. Betul, itu sekarang lagi diramein tuh sama orang-orang. Terus di retweet 11.000 orang sekarang setahu gue. Ya udah sabar aja kan ini Pak Prabowo memimpin dengan banyak koalisinya, Iya. jadi harusnya untuk mengambil keputusan nggak sesulit kalau banyak oposisi. Jadi kita percaya aja. Jadi maksud lu sekarang kabinetnya itu terlalu banyak kepentingan gitu. Bukan begitu. Kok bisa? Kan udah jelas video. Boleh reply dulu mana sini? Saya bilang Gua kan percaya juru aja bicara dulu. lu. Gua kan bisa ngomong apa yang juru bicara? Gimana? Oke. Oke, lanjut. Oh, asyhadu. Oke, lanjut. Oke. Banyak muslim lebih takut kepada ustadz atau habib daripada kepada Allah. Sepakat. Ya. Sepakat. Sepakat. Gue nggak tahu lapangannya. Oke, lebih umum lagi ya, lebih banyak muslim takut kepada selain Allah daripada selain Allah. Itu sepakat banget. Lebih takut. Kepada selain Allah, manusia, daripada Allah. daripada sama Allah. Misal contohnya ya, kalau Allah ngelarang sesuatu dia masih mikir-mikir dan dia masih nyari apa namanya kayak kompensasi, nyari kemudian kayak apa ya fleksibilitas dan segala macam. Tapi kalau kemudian atasannya sudah nggak boleh, dia nggak mau. Dia lebih takut untuk datang kantor telat karena dipotong gajinya daripada kemudian dia takut misalnya datang telat ketika Allah panggil dan seterusnya. Ya sesederhana itu. Itu benar. Sepakat aku 100%. Intinya lebih takut duniawi daripada takut akhirat. That's right. Itu lebih simpelnya gitu kan Betul. ya. Tapi emang sampai di tahap takut ustadz, takut Oh habib iya. gitu. Betul. Karena gini, salah satu permasalahan terbesar di orang muslim adalah ketika para ustadz sudah diangkat selevel para rasul Iya. atau para nabi. Karena Qurannya ada, hadisnya ada, tapi di beberapa tempat nggak tahu ya di Ya. ini ya. Penentu kebenarannya tuh Ya, ulama kan yang tadi Iya, dibilang tepat gitu. banget. Dan akhirnya mereka ribut gara-gara beda ustadz. Beda ulama. Karena beda dengan ustadz gua atau beda dengan ulama gua, berarti lu tidak sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Ya, ustadz gue lebih keren daripada ustadz lu. Nah, gitu kan. kayak gitu-gitu. Jadi itu Oh, betul. kayak gitu maksudnya. Oh. Iya. nggak, tapi Itu common. Common. Di Kristen Masalah juga kamu. banyak kayak gitu. Oh iya? Pendeta. Pendeta Oh, gue di lebih Kristen keren ada. daripada pendeta lu Enggak gitu. lebih keren sih, tapi merasa kayak ajarannya lebih benar. Gitu. Ya kayaknya semua agama sih. Semua agama, semua manusia kayaknya begitu. Kecuali Buddha kayak. Buddha. Kok lu tahu? kenapa? Rick. Loh, Buddha nggak gitu. kan lu yang Buddha soalnya lempar. setahu aja cuman kayak netral gitu, paling netral. Terus dia nggak punya. Aku takut salah ngomong tentang agamamu. Nggak, tapi dari tadi pertanyaan lu soal Islam semua ini dari hati memang. Pengen. Memang pengen tahu. Nah, nggak apa-apa, kita jawab. Dia salah satu keinginannya adalah memperkenalkan hidayah buat Feren.
Hah? Tapi Feren ngomong dia akan masuk Islam kalau Raymond 5 waktu sholat. Hari Oke, ini sebenarnya kamu udah bolong. easy sih. Easy sih. Sebenarnya Bebannya di lu kan easy sekarang kan? sih. Bangke. Lanjut. Perlahan. Oke, lanjut. Muslimah yang memilih bekerja daripada menjadi ibu rumah tangga dianggap melawan kodrat Islam meskipun suaminya mau kondo. Oh. Sabar. Nggak tau mau kondo. Modal kunci doang. Oh, udah kunci doang. Jadi dia nggak punya mobil, nggak punya Iya. kuncinya. aja. Modal Oh, iya. cinta, modal cinta. Oke. Raymond. Tergantung. Menurut gue sih cewek kerja nggak masalah, cewek berkarir nggak masalah. Tapi kodratnya bukan untuk menguasai suaminya, Oke. bukan untuk gue lebih hebat daripada suaminya. Gitu. Oke. Itu aja. Itu gara-gara nyokap gue membrainwash gue itu. Oke. Tapi kalau gue jujur dulu sebelum mengislami diri sendiri ya monggo. Kalau gue Oke. ya monggo gitu loh. Lo Minta. mau lebih kaya daripada gue juga nggak masalah gitu loh. Kalau gua Istrinya kerja. betul, karena gua ngeliatnya yaudah tim di nikah nih. Iya. Kayaknya jalan keluarnya atau cara masing-masing keluarga beda tuh Iya. pasangannya tuh. Di gua masalah-masalahnya masih terpecahkan dengan ya udah lu berangkat kerja kalau mau, kalau Iya. enggak pun nggak apa-apa silakan gitu. Gua nggak maksa lu di rumah untuk Iya. ini dan itu gitu. Karena lu masih punya kunci kan. Betul. Nah misalnya ada case emang lakinya nggak gerak dan ini dan itu, lalu maksa bininya juga nggak kerja, Bajigur itu. makanya apalagi ya bawa-bawa Nama Allah. ayo gua nggak setuju yang kayak gitu. Ya, gua sama, gua nggak sepakat dengan kata-kata itu. Jadi di dalam Islam tuh Rasulullah nikah dengan Bunda Khadijah, dan Bunda Khadijah itu pedagang. Iya, Artinya sukses. sukses banget gitu kan ya. Aku istriku juga sama jualan. Jadi jualan online. Artinya kalau aku secara pribadi ya, aku coba ngambil kata Raymond, yang lebih tepat tuh gini, perempuan tidak boleh nguasain laki-laki. Karena dan juga laki-laki nggak boleh nguasain perempuan. Karena dua-duanya nggak punya hak untuk menguasai orang lain. Yang boleh menguasai keduanya hanyalah Allah. Maka di dalam Islam perempuan sama laki-laki itu nggak berlomba di jalur yang sama. Dia lombanya jalurnya beda. Betul. Nah jadi bagi laki-laki kerja itu wajib. Bagi perempuan kerja itu sunnah. Dia dapat pahala banyak. Tahu nggak sunnah Tapi nggak artinya wajib. apa? Enak kan? Enak kan? Iya. Jadi lu bisa milih nih. Kalau gua pengen kerja, gua kerja. Gua nggak pengen kerja, gua nggak kerja. Laki-laki boleh milih nggak? Nggak bisa. Nggak Kan boleh. jawab nafkahi ada di Harus nafkahin. harus di laki. Tetap harus. Laki-laki nggak punya pilihan karena laki-laki adalah aku bilang gini, jadi laki-laki itu apes. Karena kamu laki-laki. Contoh ya. Ada orang menyeberang nih, kita lewat nggak nyebrangin dia padahal dia udah tua. Yang salah siapa? Laki-laki. Laki-laki. Ada cowok sama cewek, laki bini berantem di tengah publik. Yang dipukul siapa? Laki. Laki-laki. Kenapa? Karena kita laki-laki. Ya kan? Maksudnya laki-laki tuh pasti ada tanggung jawab lebih gitu maksudnya. Karena dia harus diharapkan untuk lebih ngerti daripada perempuan. Itu. Gimana? Lu bersyukur banget ya. sebagai perempuan nggak? Lumayan. Lumayan. Oke.